pasien dengan apoteker harus berhadapan. Yang kedua adalah sikap tubuh terbuka. Di sini berarti bahwa apoteker tadi mau menerima apapun juga yang disampaikan oleh pasien. Kemudian menunduk ataupun memposisikan tubuh ke arah lebih dekat dengan lawan bicara, dan ini mencerminkan kedekatan, keeratan hubungan antara apoteker dengan pasien. Kemudian pertahankan kontak mata dengan antara apoteker dengan pasien. Dan kelima adalah selalu bersikap tenang. Dengan demikian ada aliran positif yang terjadi antara apoteker dengan pasien sehingga akan meningkatkan dan mempermudah komunikasi efektif yang dijalankan. Selanjutnya kita membicarakan mengenai komunikasi dan konseling. Kalau kita lihat di sini, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan stakeholder, itu komunikasi. Jadi kita harapkan apoteker mampu berkomunikasi dengan efektif, dengan jelas, dengan tenaga kesehatan lain, dengan pasien, dengan keluarga pasien. Kemudian kita melihat kenyataan bahwa ternyata kemampuan untuk berkomunikasi antar apoteker itu tidak merata. Ada yang sangat-sangat bagus dan lancar komunikasinya, tetapi di sisi lain ada apoteker yang kurang mampu berkomunikasi dengan baik. Ya. Kemudian kalau kita lihat apa sih hal yang bisa mendorong apoteker untuk belajar berkomunikasi dengan baik atau melakukan komunikasi dengan baik, kita lihat bahwa seseorang apoteker ataupun apoteker yang melakukan dan mampu melakukan komunikasi dengan baik, maka karirnya akan jauh lebih baik daripada yang kurang mampu untuk berkomunikasi. Ini sebagian besar seperti itu. Kemudian bahwa yang kedua, bahwa yang ketidakmampuan apoteker untuk mengkomunikasikan ataupun berkomunikasi dengan baik dengan pasien ataupun dengan tenaga kesehatan lain, terutama kalau kita lihat ini dengan pasien, maka ini bisa membahayakan pasien. Kalau sudah membahayakan pasien, maka kemungkinan akan berakibat pada membahayakan institusi yang ada di tempat prakteknya apoteker tadi. Kemudian kita lihat di sini keterampilan komunikasi apoteker dengan pasien. Yang pertama yaitu komunikasi efektif antara apoteker dan pasien atau anggota keluarga sangat penting pada pelayanan kefarmasian. Kalau tidak efektif, maka akan terjadi kebingungan. Dan kemungkinan tidak hanya bingung, tapi bisa terjadi kesalahpahaman, sehingga dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang tidak tepat. Ya. Hal lain yang harus kita perhatikan dalam melakukan komunikasi ataupun konseling adalah dalam membuat panggilan atau memanggil seseorang dengan tepat. Ya. Apabila kita menerima resep tertulis nama wanita, maka hal yang harus kita tanyakan awal adalah lebih nyaman mana ibu atau nyonya atau mbak dipanggil untuk komunikasi kita selanjutnya. Apakah saya panggil dengan misalnya nyonya A atau ibu A atau nama aslinya ibu Yanti misalnya. Nah, kalau kita sudah tepat dan sudah menyepakati panggilan yang tepat untuk wanita tadi, maka ini akan bisa memperlancar komunikasi antara apoteker dengan pasien. Kemudian pada komunikasi dan konseling, apoteker tentunya harus menunjukkan rasa hormat yang tulus kepada pasien, ya. Jangan dibuat-buat. Jadi apoteker tetap melakukan komunikasi yang baik dan efektif kepada
pasien dan melihat pasien apa adanya, ya. Kemudian mendudukkan pasien sebagai orang, bukan sebagai objek atau kasus. Ini sebagai contoh adalah kalau kita melihat ataupun ada pasien yang dirawat inap di ruang melati nomor 2, maka kita sebut jangan, oh itu pasien yang di ruang melati nomor 2, tapi tetap sebutkan bapak siapa yang ada di ruang melati nomor 2. Jadi orang memanusiakan manusia di sini, ya. Kemudian dalam komunikasi tetap pertahankan sikap profesional dan hubungan yang profesional, dan menumbuhkan kepercayaan pasien serta menghindari komunikasi yang bersifat pribadi. Jadi kalau apabila kita telah melakukan komunikasi profesional, maka kita betul-betul bersikap dan berlaku sebagai seorang profesional, dan jangan berkomunikasi ataupun menghindari komunikasi yang sifatnya pribadi, ya. Sikap dan cara berkomunikasinya kalau kita lihat, yang pertama adalah pengaturan waktu. Pengaturan waktu kadang-kadang memang bisa terganggu oleh kebijakan dari institusi, ya. Jadi tidak hanya karena pengaturan waktu dari apoteker yang tidak benar, tapi kemungkinan karena terjadi ataupun adanya ketentuan dari institusi tempat dia praktek. Kemudian tahapannya tetap nomor 1 adalah perkenalkan diri, ya. Kemudian minta izin untuk melakukan komunikasi atau interaksi, dan sampaikan tujuan apa yang akan kita kita harapkan ada setelah kita melakukan komunikasi. Kemudian sampaikan siapa yang akan mendapatkan informasi dan bagaimana informasi tersebut akan disampaikan, serta berikan waktu yang cukup untuk respon dari pasien. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kalau memang yang mengambil obat ataupun yang menyampaikan resep adalah pasiennya, tetapi dalam keadaan tertentu mungkin pasien susah untuk menerima informasi, maka kita akan menanyakan apakah ada keluarga pasien yang bisa ikut mendengarkan pemberian informasi ini, ya. Begitu juga kalau untuk obat-obat tertentu ada yang harus diawasi penggunaannya, sehingga keluarga ataupun siapapun juga yang bertugas untuk melakukan pengawasan pendampingan minum obat tadi, dia harus ikut mendapatkan informasi dari apoteker. Kemudian komunikasi apoteker dengan pasien, kalau kita lihat perlakuan atau cara kita melakukan komunikasi dengan pasien-pasien yang berbeda karakternya, itu harus kita perhatikan betul-betul agar terjadi komunikasi yang efektif antara apoteker dengan pasien, ya. Yang pertama, pasien antagonis. Pasien ini mungkin tidak ingin diganggu, ya, dengan interaksi dan pemberian informasi tentang obat dan pengobatannya. Untuk itu maka tentunya apoteker harus bisa meyakinkan kepada pasien tadi bahwa informasi ini sangat perlu untuk pasien tadi, dengan cara sampaikan perkenalan, kemudian berikan pengantar mengapa harus ada komunikasi atau ada informasi yang harus diberikan, kemudian buat suasana yang nyaman bagi pasien sehingga dapat menerima informasi yang nantinya diberikan oleh apoteker. Kemudian untuk pasien sakit kronis, pasien ini mungkin berbeda dengan pasien-pasien yang lain karena penyakit yang mereka derita
jangka panjang, sehingga kemungkinan pemahaman obat dan pengobatan untuk pasien ini sudah sangat-sangat baik, ya. Sehingga apoteker harus bisa berinteraksi dengan baik, benar, dan juga secara rinci lebih apa yang disampaikan harus lebih baik daripada apa yang diketahui oleh pasien. Dengan demikian maka pasien akan percaya bahwa apoteker ini mampu untuk memberikan informasi yang benar kepada saya dan juga bisa mendampingi pasien tadi menggunakan obatnya secara baik dan benar.